Selamat datang di Cahaya Kisah Islami. Di sebuah medan pertempuran yang panas dan berdebu, ribuan pasukan Muslim bersiap menghadapi tantangan terbesar mereka. Perang Mu'tah, sebuah pertempuran yang mengguncang dunia Islam. Pasukan kaum Muslimin yang berjumlah hanya 3.000 orang harus berhadapan dengan pasukan besar Kekaisaran Romawi Timur dan sekutunya yang jumlahnya jauh lebih besar. Dipimpin oleh panglima-panglima terbaik Islam, seperti Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah, kaum Muslim maju dengan keberanian luar biasa. Namun, pertempuran ini bukan hanya tentang kekuatan militer, tetapi juga tentang iman, keteguhan, dan pengorbanan demi agama Allah. Bagaimana kisah heroik para sahabat dalam menghadapi pertempuran yang tidak seimbang ini? Siapa sosok yang akhirnya membawa pasukan Muslim keluar dari ambang kehancuran? Saksikan kisah penuh pelajaran ini hanya di Cahaya Kisah Islami. Pertempuran Mu'tah merupakan sebuah peristiwa bersejarah yang berlangsung pada bulan Jumadil awal tahun 8 Hijriah atau sekitar tahun 629 Masehi. Pertempuran ini melibatkan dua kekuatan besar, yaitu pasukan Muslim yang dikirim oleh Nabi Muhammad dan pasukan Kekaisaran Bizantium yang bersekutu dengan Ghassanid, salah satu kerajaan vasalnya. Peristiwa ini terjadi di desa Mu'tah, yang terletak di kawasan Palestina Salutaris, tepatnya di sebelah timur Sungai Yordan dan dekat dengan wilayah Karak yang sekarang berada di Yordania. Dalam catatan sejarah Islam, pertempuran ini seringkali dikaitkan dengan upaya balas dendam umat Muslim terhadap seorang kepala suku dari Ghassanid yang telah membunuh seorang utusan Muslim. Kejadian ini memicu kemarahan kaum Muslimin, sehingga mereka mengirim pasukan untuk menuntut keadilan. Sementara itu, sumber-sumber dari Bizantium memberikan narasi yang berbeda. Mereka menyebut bahwa pasukan Muslim sebenarnya telah merencanakan serangan pada hari perayaan tertentu. Namun rencana ini tercium oleh otoritas Bizantium setempat. Sebagai tanggapan, pihak Bizantium segera mengumpulkan pasukan dari berbagai garnisun benteng mereka untuk menghadapi serangan tersebut. Ketika pasukan Muslim tiba di Mu'tah, mereka dihadapkan dengan jumlah musuh yang jauh lebih besar. Melihat perbedaan kekuatan yang mencolok, pasukan Muslim memilih untuk mundur ke selatan, dan disinilah pertempuran benar-benar pecah. Dalam konfrontasi sengit ini, pasukan Muslim mengalami kehilangan besar, termasuk gugurnya 3 pemimpin utama mereka. Sumber-sumber Islam menyebutkan bahwa setelah kematian 3 komandan tersebut, tongkat kepemimpinan beralih ke tangan Khalid bin Walid. Dengan kepemimpinannya yang strategis, Khalid berhasil mengatur taktik perang yang memungkinkan pasukan Muslim untuk mundur dengan selamat, sehingga menghindari kehancuran total di medan pertempuran. Meskipun pasukan Muslim tidak mencapai kemenangan mutlak dalam pertempuran ini, kejadian tersebut menjadi pelajaran berharga bagi mereka dalam menghadapi pasukan Bizantium. 3 tahun setelah peristiwa ini, umat Islam kembali berhadapan dengan Bizantium dalam ekspedisi yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Dalam ekspedisi ini, mereka berhasil meraih kemenangan atas pasukan Bizantium, yang menjadi salah satu langkah awal dominasi Islam di kawasan tersebut. Selama masa gencatan senjata antara kaum Quraisy dan kaum Muslimin, Nabi Muhammad memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas dakwah Islam ke luar Jazirah Arab. Sebagai pemimpin kaum Muslimin di Madinah, beliau mengirimkan utusan serta surat kepada beberapa kepala negara dan pemimpin pemerintahan di berbagai wilayah. Tujuan dari pengiriman ini adalah untuk mengajak mereka menerima ajaran Islam dan mempertimbangkan masuk ke dalam agama yang dibawanya. Langkah ini dilakukan pada akhir tahun ke-6 Hijriah, sebagai bagian dari strategi dakwah Islam yang lebih luas. Salah satu surat yang dikirim oleh Nabi Muhammad ditujukan kepada seorang amir di Bushra. Untuk mengantarkan surat tersebut, beliau menunjuk Al-Harits bin Umair Al-Azadi sebagai utusan resmi. Namun, sebelum surat itu sampai ke tangan Amir Bushra, Al-Harits justru dibunuh di Mu'tah. Pembunuhan ini dilakukan oleh Shurahbil bin Amr Al-Ghassani, seorang pejabat tinggi dari wilayah Mu'tah. Peristiwa tragis ini menimbulkan kemarahan di kalangan kaum Muslimin,
sehingga Nabi Muhammad segera menyiapkan pasukan untuk menghadapi Ghassanid dalam sebuah pertempuran yang kemudian dikenal sebagai Pertempuran Emyutah. Pertempuran Emyutah terjadi di sebuah desa bernama Emyutah, yang terletak di perbatasan sebelum memasuki wilayah Syam. Wilayah ini berjarak sekitar 2 hari perjalanan kaki dari Baitul Maqdis. Pertempuran ini berlangsung pada bulan September tahun 629 Masehi, yang bertepatan dengan bulan Jumadil awal tahun ke-8 Hijriah. Meskipun Nabi Muhammad adalah pemimpin utama kaum muslimin, beliau tidak turut serta dalam pertempuran ini. Sebagai gantinya, beliau mengirim pasukan yang terdiri dari sekitar 3.000 orang. Untuk memimpin pasukan ini, Nabi Muhammad menunjuk 3 panglima perang utama secara berurutan, yaitu Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Ketiganya ditugaskan untuk memimpin secara bergantian dalam situasi jika salah satu dari mereka gugur di medan perang. Jika semua panglima ini gugur, maka pasukan Muslim diperintahkan untuk memilih pemimpin baru dari kalangan mereka sendiri. Salah satu panglima yang ditunjuk, Abdullah bin Rawahah, dikenal sebagai seorang penyair sejak masa jahiliyah. Ia telah masuk Islam sebelum peristiwa Bayat Aqabah dan tetap menekuni dunia sastra. Setelah menjadi Muslim, Abdullah aktif dalam berbagai pertempuran bersama Nabi Muhammad. Sebelum pertempuran pecah, pasukan Muslim berhasil mencapai wilayah Ma'an di negeri Syam. Keberhasilan ini tidak lepas dari perjanjian damai yang mereka buat dengan beberapa kabilah yang berada di sepanjang jalur antara Madinah dan Emyutah. Saat pertempuran dimulai, pasukan Muslim dipimpin oleh Zaid bin Haritsah, yang merupakan panglima utama. Pasukan Muslim awalnya bertempur melawan pasukan Bizantium di dekat perkemahan mereka, yang berlokasi di daerah Musyarif. Namun, pasukan Muslim kemudian terpaksa mundur dan bertahan di Emyutah, tempat pertempuran besar akhirnya terjadi. Menurut beberapa sumber Islam, pertempuran ini berlangsung di sebuah lembah yang diapit oleh 2 dataran tinggi, yang membuat keunggulan jumlah pasukan Bizantium menjadi tidak terlalu signifikan. Dalam pertempuran ini, ketiga panglima Muslim gugur secara berurutan. Zaid bin Haritsah adalah yang pertama gugur, disusul oleh Ja'far bin Abi Thalib, dan terakhir Abdullah bin Rawahah. Kehilangan 3 pemimpin utama secara berturut-turut membuat pasukan Muslim berada dalam kondisi yang sangat kritis, dan mereka hampir mengalami kekalahan total. Di tengah situasi genting tersebut, seorang prajurit Muslim bernama Sabit bin Akram berinisiatif untuk menyelamatkan pasukan. Ia mengangkat panji pasukan Muslim dan mengumpulkan kembali rekan-rekannya, mencegah kehancuran total pasukan. Setelah berhasil mengorganisir pasukan kembali, Sabit tidak ingin mengambil alih komando. Sebagai gantinya, ia meminta Khalid bin Walid untuk memimpin pertempuran. Ketika Khalid bin Walid mengambil alih kepemimpinan, ia menyadari bahwa kondisi pasukan Muslim sangat terdesak. Sebagai seorang ahli strategi perang, Khalid menggunakan berbagai taktik untuk mengurangi tekanan dari pihak musuh. Salah satu strategi yang ia gunakan adalah mengatur ulang formasi pasukan sehingga memberikan kesan bahwa pasukan Muslim mendapat bala bantuan. Taktik Khalid bin Walid berhasil membuat pasukan Bizantium dan Ghassanid ragu untuk melanjutkan serangan mereka. Akibatnya, pasukan Muslim dapat melakukan pergerakan mundur secara taktis dan berhasil menyelamatkan sebagian besar pasukan dari kehancuran. Keberhasilan Khalid dalam menyelamatkan pasukan ini kemudian membuatnya mendapat julukan Pedang Allah dari Nabi Muhammad. Dampak pertempuran Emyutah, sebuah tinjangan ulang. Kehilangan sahabat Nabi. Pertempuran Emyutah menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang membawa dampak besar, terutama bagi kaum muslimin. Menurut catatan Ibnu Hisham, jumlah sahabat Nabi yang gugur dalam pertempuran ini relatif kecil, hanya sekitar 12 orang. Namun, di antara mereka terdapat 3 pemimpin utama pasukan Muslim, yaitu Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Ketiga tokoh ini adalah sahabat Nabi yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam. Mereka gugur saat memimpin pasukan dalam pertempuran melawan pasukan Bizantium dan sekutunya di Emyutah.
Setelah pertempuran berakhir, ketiganya dimakamkan di lokasi tersebut, menandai Emyutah sebagai salah satu tempat bersejarah dalam perjuangan Islam. Masuk Islamnya salah satu komandan Romawi Timur. Salah satu dampak signifikan dari pertempuran ini adalah masuk Islamnya seorang komandan Kekaisaran Romawi Timur bernama Farwah bin Amr. Farwah merupakan penguasa di wilayah-wilayah Jazirah Arab yang berada di bawah kendali Romawi Timur. Ia berasal dari suku Banu Judzam, yang merupakan salah satu suku Arab yang bersekutu dengan Kekaisaran Romawi. Setelah pertempuran berakhir, Farwah memilih untuk memeluk agama Islam. Sebagai tanda ketundukan dan penghormatannya kepada Nabi Muhammad, ia mengirimkan hadiah berupa seekor bagal dengan warna kulit putih yang langka. Akan tetapi, keputusan Farwah untuk masuk Islam tidak dapat diterima oleh penguasa Romawi Timur. Setelah keislamannya diketahui, ia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Penguasa Romawi Timur menganggap pengkhianatannya sebagai pelanggaran serius dan memberikan hukuman mati. Farwah akhirnya dieksekusi dengan cara dipenggal di sebuah mata air bernama Afra, yang terletak di wilayah Palestina. Peristiwa ini menunjukkan bahwa dampak dari pertempuran tidak hanya terjadi di medan perang, tetapi juga dalam perubahan keyakinan politik dan agama di antara para pemimpin Arab yang berada di bawah kekuasaan Romawi. Analisis sejarah pertempuran Emyutah. Jumlah pasukan yang terlibat dalam pertempuran ini menjadi salah satu aspek yang masih diperdebatkan oleh para sejarawan. Kaum Muslim pada saat itu mendapat informasi bahwa pasukan musuh yang berkemah di wilayah Balka berjumlah sekitar 200.000 orang. Dari jumlah tersebut, 100.000 berasal dari pasukan Kekaisaran Romawi Timur, sementara 100.000 lainnya terdiri dari pasukan sekutu mereka, yakni suku Ghassaniyah. Namun, angka ini dianggap terlalu besar oleh beberapa sejarawan modern. Seorang profesor sejarah Bizantium dari Universitas Chicago, Walter Emil Kaigi, berpendapat bahwa jumlah seluruh pasukan Bizantium pada abad ke-7 Masehi diperkirakan hanya sekitar 100.000 orang. Bahkan, menurutnya, angka sebenarnya mungkin hanya setengah dari jumlah tersebut. Dengan demikian, kemungkinan besar jumlah pasukan Bizantium yang terlibat dalam pertempuran Emyutah tidak lebih dari 10.000 orang. Pandangan ini menunjukkan bahwa angka 200.000 yang dicatat dalam sumber Muslim mungkin dilebih-lebihkan sebagai bagian dari narasi heroik perjuangan kaum Muslimin melawan musuh yang jauh lebih besar. Perdebatan tentang hasil pertempuran. Berbagai sumber Islam memiliki catatan yang berbeda mengenai hasil dari pertempuran ini. Sejarawan Muslim awal seperti Al-Waqidi menyebutkan bahwa pertempuran Emyutah berakhir dengan kekalahan bagi kaum Muslimin. Istilah yang digunakan adalah hajma, yang berarti kekalahan yang memalukan. Namun, beberapa sejarawan lain memiliki pandangan yang berbeda. Sejarawan Montgomery Watt mencatat bahwa dalam salah satu catatannya, Al-Waqidi juga menyebutkan bahwa pasukan Bizantium sempat melarikan diri. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan bahwa pertempuran tidak sepenuhnya berakhir dengan kekalahan mutlak bagi kaum Muslimin. Sementara itu, sejarawan lain, David S. Post, berpendapat bahwa sumber-sumber Muslim pada periode selanjutnya mulai menyajikan narasi yang berbeda. Mereka menafsirkan ulang catatan sejarah awal agar lebih sesuai dengan pandangan Islam mengenai rencana Tuhan dan takdir kemenangan bagi umat Muslim. Dalam sumber-sumber sejarah yang muncul kemudian, pertempuran ini mulai digambarkan sebagai sebuah kemenangan strategis bagi kaum Muslimin. Meskipun pasukan Muslim harus menghadapi pasukan yang jauh lebih besar, sebagian besar dari mereka berhasil kembali ke Madinah dengan selamat. Keberhasilan mereka untuk bertahan dalam pertempuran dan kembali dengan kekuatan yang relatif utuh dianggap sebagai bukti ketangguhan pasukan Muslim. Pertempuran Emyutah bukan hanya sekadar pertempuran militer, tetapi juga peristiwa yang membawa dampak besar bagi perkembangan Islam. Gugurnya 3 panglima Muslim menjadi kehilangan besar bagi umat Islam, tetapi hal ini juga menunjukkan komitmen mereka dalam memperjuangkan agama. Di sisi lain, masuk Islamnya Farwah bin Amr membuktikan bahwa pengaruh Islam mulai menyebar bahkan ke kalangan elit militer Romawi. Dari sudut pandang historiografi,
Pertempuran ini juga menjadi contoh bagaimana catatan sejarah bisa bervariasi tergantung pada perspektif yang digunakan. Sumber Muslim awal menggambarkannya sebagai kekalahan, sementara sumber yang muncul kemudian menafsirkannya sebagai kemenangan strategis. Dengan demikian, pertempuran Mu'tah tetap menjadi peristiwa penting yang terus menarik perhatian sejarawan dalam upaya memahami dinamika politik dan militer pada masa awal Islam. Perang Mu'tah menjadi saksi keberanian dan pengorbanan luar biasa para sahabat Nabi. 3 panglima utama kaum Muslim gugur sebagai syuhada, namun semangat perjuangan mereka tetap abadi dalam sejarah Islam. Di tengah situasi genting, Allah menghadirkan Khalid bin Walid sebagai pemimpin baru yang dengan strategi briliannya berhasil menyelamatkan pasukan Muslim dari kehancuran total. Dari pertempuran ini, kita belajar bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang jumlah pasukan atau kekuatan fisik, tetapi tentang keteguhan iman, kepatuhan kepada Allah, dan keberanian untuk membela kebenaran hingga titik darah penghabisan. Semoga kisah heroik perang Mu'tah ini semakin memperkuat keyakinan kita kepada Allah dan menambah kecintaan kita kepada para sahabat Nabi yang telah berjuang di jalannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Cahaya Kisah Islami agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.